Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami PT Global Angkasa Solution. Bersama saya Irwandaya Saputra. Hari ini tanggal 10 Maret 2026 jam 8 pagi kita akan melakukan review terkait pekerjaan kita yang sudah selesai untuk ruang instalasi beda sentral, di mana di ruang IBS tersebut ada 3 ruang OK yang kita buat di sini. Let's go, kita cek ke lokasi. Ya, kita sudah sampai di depan ruang instalasi beda sentral Rumah Sakit Ashifa Lampung. Di sini terdapat pintu sliding otomatis yang menggunakan RFID sebagai akses masuk ke dalam ruang instalasi beda sentralnya. Ini bisa menggunakan kartu dan menggunakan kode. Kemudian kita juga menggunakan mesin motor drive dari Dexon. Kemudian ini kita menggunakan material untuk pintu slidingnya itu adalah material sandwich panel yang dilengkapi juga dengan damper stainless steel 304. Kemudian di bagian sini kita lengkapi juga untuk handle asbak. Jadi pada saat manual operation itu masih bisa digunakan digeser menggunakan handle asbak ini. Kita coba masuk ke dalam ruang IBS. Ya. Akan terbuka secara otomatis. Kemudian di bagian sini kita bisa lihat. Di sini kita lengkapi juga dengan safety beam. Tujuannya untuk mencegah terjepitnya personil yang masuk ke dalam ruang instalasi beda sentral ini, sehingga aman untuk personil yang masuk. Kemudian di sini juga kita lengkapi dengan hand sensor dan foot sensor yang ada di bagian bawah. Kita sekarang berada di koridor bersih instalasi beda sentral. Di sini kita bisa lihat bahwa ada pengaturan untuk panel AHU. Ini untuk menghidupkan ke arah manual operation dari AHU sistem yang kita pasang di RS Ashifa Medica ini. Kemudian di sini juga untuk lampu penerangan di koridor bersih, dan di sini juga kita lengkapi dengan monitor untuk gas medis yang menjadi suplai ke dalam masing-masing ruang OK-nya. Dilengkapi dengan manometer di masing-masing gas medisnya. Ini untuk oksigen, kemudian biru itu untuk dinitrogen oksida, kemudian hitam itu untuk medical air atau compressed air. Ini untuk vakumnya. Baik, selanjutnya di koridor bersih ini kita menggunakan lantainya sudah lantai vinil 2 mm, antibakterial dan anti chemical, anti statik juga, dan anti slip tentunya. Kemudian pada setiap masing-masing ruang OK, kita ada 3 ruang OK yang kita instalasi di sini. Itu semuanya dilengkapi dengan magnet helix untuk pengukuran tekanan udara yang ada di dalam, yang seharusnya itu positif nanti kalau dinyalakan. Ini karena tidak dinyalakan, AHU-nya jadi netral di 0. Kemudian dilengkapi juga dengan indikator lampu operasi yang ada di bagian atas. Kemudian untuk masuk nantinya ke dalam ruang OK, kita menggunakan pintu otomatis yang menggunakan sensor tangan dan sensor kaki yang ada di bawah. Oke. Kemudian untuk lampu yang ada di dalam ruang instalasi beda sentral ini, kita juga menggunakan lampu yang sama dengan yang ada di dalam ruang operasi, yaitu menggunakan LED Philips 40 watt dengan luminasi sekitar 3800 lumen per masing-masing lampunya. Untuk pendinginan AC di dalam ruang koridor bersih ini memang diinstal oleh tim dari internal rumah sakit menggunakan AC kaset biasa.
Selanjutnya kita akan coba membahas terkait dengan scrub station yang ada di ruang IBS Rumah Sakit Ashifa Lampung ini. Kita menggunakan 2 unit scrub station untuk 2 orang. Itu menggunakan skema ataupun sistem otomatis dan manual. Jadi di sini kita bisa lihat untuk menyalakan lampu, menyalakan mesin, itu kita ada tombol power di sini, sehingga di sini sudah pasti mesin pompa pendorong air yang ada di dalam unit scrub station ini akan menyala, dan tentunya lampu UV-nya yang ada di dalam ini sudah pasti akan menyala. Kemudian kita akan coba bahas di luarnya dulu. Di luarnya dulu ini kita dilengkapi dengan 2 lampu. 2 lampu untuk lampu penerangan. Kemudian dilengkapi dengan 1 hand dryer yang sudah otomatis. Kemudian untuk sabunnya sendiri juga kita sini sudah otomatis. Kemudian kita akan coba untuk mencoba untuk sensor dari airnya. Ya, sudah otomatis, dan juga dilengkapi dengan button untuk dengkul untuk menyalakan airnya yang ada di dalam. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ada hour meter, atau di sini kita bisa lihat berapa lama pemakaian yang sudah digunakan oleh mesin scrub station ini. Pada bagian dalamnya, di sini ada komponen PLC, komponen kelistrikan dari scrub station ini yang mengatur sistem otomatis ataupun sensor-sensor yang terpasang di dalam unit scrub station kita. Dilengkapi juga dengan mesin pendorong atau jet pump untuk mengalirkan air ke luar dari scrub station. Kemudian di situ juga kita bisa lihat terdapat UV yang kita pasang. Jadi air yang dari suplai dari rumah sakit akan disterilisasikan terlebih dahulu di dalam tabung UV tersebut. Gitu. Kemudian selain dari UV, kita juga menggunakan 2 tabung reverse osmosis yang ada di dalam. Kemudian ini untuk drainase keluar dari scrub station kita. Material yang kita gunakan untuk scrub station ini adalah material stainless steel 304 Highland. Sekarang yang ada di sebelah kiri saya ini adalah ruang resusitasi untuk bayi. Coba kita masuk. Di dalam ruang resusitasi bayi ini dilengkapi dengan bed head unit, yang mana di sini terdapat flow oksigen dan vakum. Ruang resusitasi bayi ini nanti biasanya digunakan untuk tujuan setelah operasi melahirkan ataupun sesar, itu bayi akan diletakkan terlebih dahulu di sini untuk di-maintain kondisi fisiknya supaya mampu menahan ataupun mampu menerima kondisi aktual di luar. Kita akan coba masuk ke dalam ruang operasi 3 di Rumah Sakit Ashifa ini. Ruang operasi 3 ini itu kita lengkapi dengan timbal di dalamnya, karena rencananya akan dipasangkan unit siam, yang mana unit siam itu kita tahu bahwa unit siam adalah unit yang dapat mengeluarkan radiasi, sehingga kita harus membuat ruangan tersebut tahan terhadap radiasi, sehingga radiasi itu tidak bisa menembus keluar dari ruangan dan tidak membahayakan personil yang ada di area ruang instalasi bedah sentral tersebut. Sama seperti ruang operasi yang lain, itu kita lengkapi juga dengan
hand sensor dan foot sensor. Material yang kita gunakan untuk pintu ini adalah material stainless steel 304. Kaca yang kita gunakan ini adalah kaca yang sudah aman terhadap radiasi, artinya kaca timbal setebal 20 mili. Kemudian motor yang kita pakai ini adalah motor khusus yang memang kita biasa gunakan pada saat menginstalasi pintu timbal gitu ya, karena kita tahu bahwa pintu timbal itu cukup beratnya hampir 150 kg. Oke, kalau kita bisa lihat di bawah sini, pada instalasi bagian bawah itu terdapat juga timbal yang kita pasangkan untuk mencegah radiasi keluar. Jadi pada saat pintu terbuka, maka otomatis akan sejajar, batas itu akan turun sehingga tidak menghambat keluar masuknya pasien ke dalam ruang operasi. Material dinding yang kita gunakan ini adalah material sandwich panel tipe IPS yang sudah antibakterial dan certified blue scope. Kemudian ini dua saklar lampu, ini untuk saklar lampu di dalam ruang OK. Kemudian yang ini adalah saklar lampu untuk indikator yang ada di depan tadi. Kemudian untuk ini adalah lemari steril ataupun instrumen kabinet yang biasanya kita gunakan untuk menyimpan alat-alat steril yang akan digunakan untuk proses operasi berlangsung. Kita juga menyediakan untuk ini industrial socket untuk supply listrik terhadap unit siam. Kemudian ini adalah unit X-ray untuk pembacaan hasil ronsen ataupun kertas ronsen. Ini bisa ada dua paper ronsen yang kita bisa pasang di dalam unit ini. Kemudian di sebelahnya ada operating timer. Nah, operating timer ini adalah unit yang kita pasang dengan tujuan untuk memonitor operasi yang berjalan, kemudian memonitor juga suhu dan kelembaban yang ada di dalam ruangan operasi. Kita mengatur data ini melalui soket ataupun panel ini. Nah, apabila kita menekan 1, ini waktu operasi yang akan kita jalankan yaitu selama 45 menit, dan nanti apabila dia sudah mendekati waktu habis, dia akan mengeluarkan alarm ataupun peringatan awareness kepada personil yang sedang bertugas di dalam ruang operasi untuk lebih aware bahwa waktu operasi sudah mau habis gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada passbox. Passbox ini kita pasang di sini dengan tujuan untuk movement barang dari koridor bersih atau ruang operasi ke ruang koridor kotor yang ada di seberangnya sana. Passbox yang kita pasang ini menggunakan material stainless steel 304 yang mirror, artinya dia tidak hairline di sini. Kemudian di sini karena ruangan timbal, kita juga pasangkan di sini untuk kaca timbal setebal 20 mm. Yang tentunya di dalam instalasi stainless steel ini kita juga memasukkan timbal untuk mencegah radiasi keluar melalui unit passbox yang kita pasang. Kita bisa lihat bahwa di sini ada dua indikator open dan lock. Artinya adalah apabila pada saat salah satu posisi dibuka seperti ini, maka di bagian sana
akan muncul tanda lock di bagian yang seberangnya. Di dalam passbox interlock system ini kita lengkapi juga dengan lampu TL dan juga lampu UV. Kemudian kita lengkapi juga dengan timer untuk UV yang akan menyala. Jadi biasanya kita memang setting untuk UV lamp yang menyala itu selama 10 sampai 15 detik, sehingga akan ada proses sterilisasi terlebih dahulu selama 10 sampai 15 detik sebelum material yang ada di dalam passbox ini bisa diambil keluar. Baik, selanjutnya di unit di ruangan operasi ini kita juga ada return air grill yang kita pasang di area bawah. Artinya adalah untuk membuat flow udara yang ada di dalam ruang operasi ini menjadi laminer, sehingga partikel yang ada di dalam ruangan operasi ini bisa bergerak turun ke arah bawah lebih sempurna dibandingkan dengan skema flow yang turbulen. Itu seperti itu. Menurut Permenkes 40 tahun 2022, di dalam ruang operasi itu minimal terdapat 4 titik soket untuk kelistrikan. Jadi di sini kita sudah siapkan juga untuk titik soket untuk 2 unit. Kemudian di area dinding sana juga kita siapkan, kemudian di area sebelah sana juga kita siapkan. Kemudian untuk suplai udara yang kita masukkan ke dalam ruang operasi ini, kita memasukkannya melalui HEPA filter yang ada di atas dari meja operasi. Yang kita tahu bahwa kita menggunakan HEPA filter tipe H13 dengan efisiensi 99,97% untuk partikulat 0,3 mikron. Nah, kenapa HEPA filter ini kita taruh di atas meja operasi? Untuk membuat area yang ada di area atas ruang operasi ini menjadi di dalam kelas kebersihan ISO 6, sedangkan di perimeter luar itu ISO 7. Nah, kita juga melengkapi juga dengan lampu operasi 2 lengan atau operating lamp double arm, yang mana ini kita bisa lihat seperti ini. Ini bisa kita atur untuk brightnessnya kita bisa atur, kemudian tone color untuk warna lampunya, kita mau warna kuning atau mau warna putih itu bisa kita atur, ataupun dengan mode endoskopi. Ini biasa digunakan untuk operasi endoskopi seperti itu. Oke, selanjutnya kita juga pasang di sini unit pendan double arm ada di atas, yang mana di dalam unit pendan ini terdapat 2 tray untuk meletakkan alat kesehatan sejenis syringe pump ataupun infus pump ataupun alat-alat bedah lainnya bisa kita letakkan di atas sini. Kemudian ini untuk gas medisnya juga kita sudah lengkapi di dalam sini. Ini ada oksigen, kemudian kompres air untuk medisnya, kemudian vakum. Selanjutnya untuk di bagian belakang kita bisa lihat bahwa ini untuk LAN. Untuk LAN ini untuk koneksi ke jaringan SIM RS. Kemudian ini kita lengkapi dengan 8 soket
colokan satu pas. Selanjutnya ini kita lengkapi juga dengan untuk menggantungkan kantong darah ataupun infus. Ini kita bisa letakkan di sini. Kemudian di sini di bagian sini ada untuk gas oksigen dan di nitrogen oksida. Selanjutnya kita akan coba bahas terkait dengan lantai yang kita gunakan. Lantai yang kita gunakan ini lantai yang sama dengan lantai yang ada di koridor tadi. Kita menggunakan vinil 2 mm, antibakterial, anti chemical, anti statik dan anti slip. Kita menggunakan ada dua jenis warna yang tujuannya adalah untuk memberikan penandaan bahwa di tengah yang warna hijau ini adalah nanti untuk under operating table, kemudian yang warna putih atau abu-abu itu perimeter sekitar ruang operasi. Nah, untuk koneksi dari masing-masing vinil ini kita menggunakan welding rod, dan kita juga melengkapi dengan stop kontak tanam untuk operating table yang otomatis. Selanjutnya di posisi pada bagian pinggir ini kita biasa dan memang wajib menggunakan curving. Jadi kita buat curve supaya tidak ada deposit debu yang terendap di dalam pojok-pojok ataupun sisi dari ruang operasi gitu. Akhirnya kita sampai di penghujung. Kita telah mereview seluruh pekerjaan kita di Rumah Sakit Ashifa Bandar Jaya untuk ruang instalasi bedah sentral 3 ruang operasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, and subscribe channel video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.